hari ini saya akan bicara tentang karunia yang terakhir, yakni tentang karunia iman. Mari saudara-saudara buka Alkitab kita semua, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita baca ayat 1 sampai 10, saudara lihat 3 ayat di atas dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Baik, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saudara tunggu di ayat kedua. Saya mulai. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama manusia di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mendengarkan mereka yang baru, tanpa mendengarkan lama, supaya yang kemarin itu telah oleh. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, mari kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa bersama kami sendiri di tubuh ini akan sejauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Ada 3 hal kudus yang Allah berikan kepada semua orang percaya atau orang Kristen. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Nah, untuk mendapatkan segala sesuatu, Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara mau dapat sesuatu, dasarnya, basicnya, fondasinya adalah iman. Tapi saya mau berkata, iman pun juga bukan berbicara tentang apa yang menjadi dasar untuk saya dan saudara mendapatkan sesuatu. Iman pun juga bukanlah hal yang membuat saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi iman pun juga adalah fondasi bagi kita untuk bisa bertahan hidup dan juga menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Hidup di dunia, Rasul Paulus sudah mencatat, penuh dengan penderitaan. Dan setiap orang Kristen yang mau kuat menghadapi tantangan kehidupan selama di muka bumi ini, maka salah satu hal yang dia punya adalah dia harus memiliki iman. Rasul Paulus diberikan salah satu karunia. Dan salah satu karunia yang saya mau bahas pada pagi hari ini adalah Rasul Paulus diberikan karunia iman. Ada 2 bukti
Rasul Paulus memiliki karunia iman. Sehingga karunia itulah yang membuat dia bisa hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya catat, yang pertama adalah dia tidak tawar hati menghadapi maut. Orang yang punya karunia iman, dia tidak akan tawar hati ketika menghadapi maut. Saudara lihat orang kalau sakit di rumah sakit, kalau dia punya iman dia tidak takut mati. Kenapa? Karena memang salah satu hal yang manusia tidak bisa tolak dan tidak bisa lawan adalah kematian. Nah, sekalipun saya dan saudara sedang menghadapi maut, maka saya dan saudara punya sikap hati adalah tidak boleh tawar hati. Jangan tawar hati. Apa itu tawar hati, saudara-saudara? Tawar hati adalah orang yang punya perasaannya sudah hambar. Tidak ada semangat lagi. Dia tidak gembira lagi. Bahkan kasihnya sudah dingin. Bahkan dia tidak menaruh perhatian lagi kepada apa yang menjadi fokusnya. Makanya tidak heran ada banyak orang, saudara, ketika dia sakit di dalam tubuhnya, imannya juga sakit. Karena iman berbicara tentang jiwa dan roh kita. Tetapi kadang-kadang ada manusia, orang percaya, sekalipun beban penderitaan seperti apapun, tapi kalau dia tidak tawar hati menghadapi maut, maka saya yakin dia tidak akan pernah melepaskan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Buktinya, ada banyak orang sakit tidak sembuh-sembuh, didoakan hamba Tuhan tidak sembuh-sembuh, dia tidak pernah cari dukun untuk minta disembuhkan. Tapi ada banyak orang Kristen sakit baru sebentar saja, didoakan pendeta tidak kunjung sembuh. Langsung tanya, di mana dukun sakti di sini yang bisa mengobati? Saya mau bilang, dukun pun juga bisa menyembuhkan orang. Tapi ingat, yang menyelamatkan jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Saya dan saudara sembuh fisik, sembuh tubuh, tapi jiwa atau roh kita binasa di neraka yang kekal. Amin. Paulus tulis surat ini, latar belakangnya dia sedang mengisahkan dia punya pelayanan yang dulu dia pernah lakukan di Asia atau Efesus. Saudara pernah ingat ketika Paulus ada di Efesus, itu ada kerusuhan yang besar terjadi di sana. Yang bikin kerusuhan adalah seorang yang bernama Demetrius. Siapakah dia? Demetrius adalah pengusaha perak, aksesoris dari kuil Dewi Artemis. Alkitab mencatat 2,5 tahun Paulus ada di sana, satu Asia itu dengar Injil. Tapi ketika dia mengutus Timotius dan juga Silas pergi ke daerah Makedonia, dia masih tinggal 1 tahun lagi di Efesus. Nah, ketika dia tinggal 1 tahun di Efesus, itulah ajaran Injil Yesus Kristus semakin menyebar. Akhirnya Demetrius ini seorang pedagang, seorang pengusaha. Dia lihat jangan sampai gara-gara ajaran Paulus ini semua orang Yahudi, semua orang Yunani, bahkan orang-orang yang datang dari luar kota tidak akan lagi menyembah patung kuil Dewi Artemis. Bahkan dia punya hasil dagangan tidak akan laku lagi. Sebab orang tidak akan menyembah itu patung lagi. Orang akan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Maka dia bujuk semua orang, dari dia punya karyawan sampai satu kota, saudara-saudara, itu lawan Rasul Paulus. Rasul Paulus dibawa ke satu gedung kesenian. Dan ada seorang arkeolog, saudara, yang menemukan bahwa gedung itu dapat menampung 25.000 orang. Saudara bisa bayangkan, Paulus sendiri di sana. Yang lawan dia 25.000 orang. Jadi ketika dia tulis ini surat 2 Korintus,
Dia sedang mau bilang bahwa dia pernah menghadapi maut, tapi sekalipun sedang menghadapi maut, dia tidak pernah tawar hati. Itu baru hebat. Amin. Jadi jangan orang baru bawa beras 5 kilo, Indomie 2 kardus langsung tinggalkan Yesus Kristus. Langsung nama berubah, marga tidak berubah, nama depan dan nama tengah berubah. Iman model apa itu saudara-saudara? Orang yang punya iman, saya yakin sekalipun sedang menghadapi maut, dia tidak akan pernah tawar hati. Amin. Tak usah tawar hati. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang cipta kita Tuhan. Berarti Tuhan yang mengenal siapa yang Dia ciptakan. Jadi kalau ada orang yang lebay, ada orang yang baper, tantangan dikit aja langsung bilang, Tuhan engkau di mana? Tuhan bilang, gue di sini. Lu yang di mana? Lu hilang dari gereja, hilang dari pelayanan, hilang dari persekutuan Kristen. Justru aku ada bersama dengan engkau. Imanmu di mana? Sehingga engkau bertanya, Tuhan di manakah engkau? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan juga saudara. Amin. Saya catat alasan Paulus tidak tawar hati menghadapi maut. Yang pertama, penderitaan ringan hari ini akan mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Kalau saudara menderita di muka bumi, itu penderitaan ringan. Itu ujian supaya saya dan saudara makin bertekun di dalam iman. Orang Kristen kalau tidak punya masalah, dia tidak akan bisa mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan lebih jauh. Coba hidup sehat terus. Saudara doa untuk kesehatan atau tidak? Tidak. Saudara makan babi terus. 1 bulan saudara habiskan gula 3 kilo. Terakhir saudara sakit pergi ke dokter. Bapak mengidap kolesterol yang tinggi dan gula darah. Ketika dokter vonis, saudara bilang haleluya puji Tuhan. Tidak kan? Saudara bilang Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan sembuhkan saya. Saya yakin di dalam keadaan yang sakitlah saudara punya iman akan apa? Dilatih di situ. Coba saudara uang penuh terus di dompet, uang penuh terus di rekening. Saya yakin saudara tidak akan ingat Tuhan. Loh uang berlimpah, tapi coba tiba-tiba saudara langsung rugi, langsung bangkrut, atau sejahat-jahatnya saudara langsung di PHK, tidak ada kerja lagi. Disitulah iman saya dan saudara dilatih oleh Tuhan. Nah, penderitaan yang Paulus alami saudara, ini penderitaan yang sangat luar biasa. Coba lihat pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Paulus bilang begini, kami tidak akan tawar hati sekalipun dagingku, tubuhku, manusia jasmaniku semakin merosot, semakin tua, semakin mengalami banyak ujian dari Tuhan. Tapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang paling penting itu bukan tubuh jasmani. Yang paling penting adalah jiwa atau roh. Karena kita semua ini akan mati. Atau ada di sini yang mau beli obat anti mati? Ada? Tidak ada. Semua kita yang dulu mungkin kulit kencang, satu saat pasti akan apa? Keriput juga. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya, saya yakin kalau sudah umur 70 tahun,
itu kecantikan sudah hilang. Hanya satu yang tidak bisa hilang saja, sukacita yang terpancar dari senyuman saya dan saudara. Saudara mau pakai obat mahal pun tetap tua sayang, tetap belum tua. Saudara mau bertahan sampai 100 tahun mau tetap kencang, tidak akan pernah. Itu membuktikan bahwa tubuh kita, manusia jasmania kita akan semakin merosot. Tetapi yang tetap bertahan adalah manusia batinia kita. Amin. Makanya hati itu kasih glowing. Ya, kaum perempuan, jangan kasih glowing kulit aja. Suntik putih, orang lihat cantik, bercahaya. Tapi hati Afrika, saya selalu bilang Afrika. Loh ya, manusia batinnya kita tuh yang paling penting. Sebab Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya dan saudara. Saudara punya mal itu sudah ada di sorga. Makanya yang coba-coba rubah, nanti ketemu Tuhan, Tuhan bilang malnya beda dengan awal saya cipta. Loh, waktu saya cipta alisnya rata, kok sekarang alisnya udah tongkar langit. Loh, ini gimana? Waktu saya cipta dulu hidungnya pas-pas, kok sekarang hidungnya makin mancung dan tambah besar. Loh, dulu saya cipta bibirnya tipis, kok sekarang bibirnya makin tebal. Ketika Stefanus mau dibunuh, dia dilempari dengan batu sampai mati. Tapi walaupun dia dilempari dan sudah mau mati, dia berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kenapa? Karena tubuh ini bisa binasa, tapi jiwa dan roh kita tidak akan pernah binasa. Amin. Saya ingat ada seorang uskup dari Smyrna, namanya Polikarpus. Waktu itu ada seorang kaisar yang bernama Vespasianus Pius. Dia menganiaya semua orang Kristen yang ada di Smyrna. Terakhir yang dianiaya adalah uskup Polikarpus. Dia bertanya, maukah engkau menyangkali Tuhan yang engkau sembah? Maka Polikarpus, saudara, berkata, dan ini perkataan sampai hari ini menjadi perkataan yang menguatkan semua orang Kristen ketika sedang ada di dalam tantangan iman yang luar biasa. Dia berkata, 86 tahun saya mengabdi kepada Tuhan, dan tidak sekalipun dia mengecewakan saya. Masakan hari ini saya berkata yang jahat kepada raja yang menyelamatkanku. Akhirnya dia dibakar hidup. Di situ iman lahir, saudara-saudara. Amin. Makanya iman ini fondasi yang paling utama dari 3 hal kudus yang Tuhan berikan. Selama kita ada di dunia ini, kita akan menghadapi banyak penderitaan. Tapi ingatlah, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi jangan gampang tinggalkan Yesus. Jangan karena gara-gara laki-laki yang tampan, harta banyak, tapi agama seberang, saudara tinggalkan Yesus. Percuma. Saudara mati, saudara akan binasa. Bahkan mati tidak bisa bawa itu harta masuk dalam lubang kubur. Sebab harta manusia, harta dunia, ngengat dan karat akan makan buang, saudara-saudara. Tapi iman yang tangguh, yang tidak tawar hati menghadapi maut, itulah yang menjadi modal bagi saya dan saudara untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang kekal. Paulus bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia ngomong begitu karena dia mampu melewati penderitaan ringan. Amin. Jadi penderitaan yang kita hadapi itu ringan. Kalau uang tidak ada itu ringan. Wih, Pak Andre ngomong uang tidak ada ringan. Saya mau bilang ringan itu. Saudara tinggal doa buka dompet, Tuhan akan isi dompet saudara.
Tak usah tanya, Tuhan engkau di mana? Tidak usah. Doa buka dompet, saya percaya Tuhan isi dompet saya dan saudara. Ketika saudara punya persediaan makanan, beras habis, semua yang ada di kulkas tidak ada, saudara doa, buka itu. Tuhan kosong, isi Tuhan. Saya yakin Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tak usah atur-atur Tuhan, tak usah. Karena saya dan saudara punya otak yang tidak sebesar bola pingpong ini, tidak akan pernah bisa lawan Tuhan yang punya alam semesta ini. Dia mampu bikin segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara-saudara. Alasan yang kedua adalah Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Lihat ayatnya yang ke-8 sampai 12, 2 Korintus pasal 4. Alkitab mencatat, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, perhatikan, sebab kami yang masih hidup ini, hidup di mana saudara-saudara? Dunia. Terus menerus diserahkan kepada maut karena. Jadi kalau iring Tuhan itu harus menderita. Jadi kalau ada orang yang masih gosip-gosip saudara sok suci, mau masuk surga hidup-hidup, aduh itu ecek-ecek, itu kaleng-kaleng. Belum sampai seperti Rasul Paulus yang ditindas, yang kehabisan akal, yang dianiaya, yang dihempaskan. Tapi apa saudara-saudara? Tuhan selalu menyertai dia, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Gara-gara jiwa-jiwa Paulus rela menderita. Ini pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang akan dapat mahkota dari Tuhan, pelayan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang luar biasa. Dua hal yang kontras. Ada orang yang hidup karena melihat, tapi ada orang yang hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Pastikan posisi saya dan saudara hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ini gereja dirintis bukan karena saya lihat uang banyak baru jalan pelayanan, tapi ini gereja bisa jalan karena percaya. Saya bilang kalau Tuhan tidak sanggup kasih uang bayar ruko, yang malu bukan saya, Tuhan Yesus yang malu. Sebab gereja ini pemiliknya Yesus Kristus. Pendeta itu cuma dipercayakan aja. Lu tidak sanggup, Tuhan bisa ganti orang lain. Sebab di atas batu karang, di atas iman daripada Simon Petrus, gereja itu dibangun. Tuhan selalu bilang, penyertaan Tuhan selalu ada di belakang. Tidak pernah Tuhan janji, aku akan menyertai engkau di depan. Tidak pernah. Tuhan selalu bilang, lu jalan dulu, lu pergi dulu, baru penyertaan Tuhan itu akan mengikuti. Kalau hidup karena melihat, saudara akan lemah, saudara akan mudah putus asa. Tapi kalau hidup karena percaya, saudara yakin, hari ini Tuhan belum menyatakan kemuliaannya, saya percaya besok Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, minggu depan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, dan semua rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupanku dan pelayananku. Amin. Yang kedua, dia fokus akan adanya upah yang Tuhan sediakan ketika dia diadili oleh Allah. Saudara baca tadi, setiap kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Coba saudara pernah dengar orang mabuk, pasti dia bilang mati itu selesai, mati habis. Orang Kristen tuh, saya mau berkata,
Alkitab tidak pernah mencatat satu kata, satu ayat pun juga bahwa mati itu selesai. Tapi semua orang Kristen akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, ketika manusia mati, itu manusia kemana? Apakah langsung ke surga atau langsung ke neraka? Saya coba angkat satu-satu doktrin atau pengajaran dari beberapa aliran kekristenan. Yang pertama adalah, saudara perhatikan satu-satu di LCD. Orang Kristen Katolik percaya bahwa ada surga transit. Jadi sebelum masuk surga yang sesungguhnya harus ada transit, atau disebut ruang tunggu. Dalam doktrin mereka atau ajaran mereka itu disebut purgatori atau api pengujian. Yang masuk ke purgatori adalah orang-orang Kristen Katolik yang bukan santo dan santa. Sebab santo dan santa itu mati langsung surga. Tapi kalau jemaat awam, dia harus transit dulu di purgatori. Kenapa? Karena ketika di purgatori sana, saudara-saudara, mereka itu harus dibersihkan. Dosa-dosa mereka itu harus dibersihkan supaya ketika nanti mereka masuk ke surga, mereka itu sudah putih, bersih, suci seperti para santo-santo dan juga santa-santa. Tetapi masuk ke sana pun juga tergantung siapa yang lebih cepat bersih, siapa yang sudah duluan diampuni, dialah yang terlebih dahulu masuk. Tergantung juga amal perbuatan dia di muka bumi. Ada juga yang tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu ajaran daripada saudara-saudara kita yang beragama Kristen Katolik. Yang kedua, ajaran dari Kristen Saksi Yehova. Ketika manusia mati, maka habis. Kenapa? Karena pandangan dari Saksi Yehova, manusia itu seperti binatang. Mati, selesai. Mereka tidak percaya ada neraka. Surga ada, tetapi hanya untuk 144.000 orang. Dicatat dalam kitab Ayub. Nah, Saksi Yehova yang sekarang tidak yakin masuk surga karena sudah apa saudara? Penuh. Karena surga punya muatan tampungan, daya tampung itu cuma 144.000 orang. Jadi walaupun yang sudah jadi pengikut Saksi Yehova, mereka pun juga tidak bisa lagi. Terus mereka kemana saudara-saudara? Di akhir zaman nanti Tuhan akan ciptakan Firdaus di muka bumi. Nanti mereka tinggal di Firdaus. Jadi sekarang Firdausnya belum ada. Dalam bahasa Yunani dipakai kata paradeisos. Itu turun menjadi paradise atau surga atau Firdaus. Yang ketiga, dari saudara-saudara kita dari aliran Advent, namanya saudara-saudara sleep of the soul. Artinya apa? Ketika orang mati, itu tubuhnya di kuburan, tapi jiwanya sedang tidur. Tubuh di kuburan, tapi jiwanya tidur, tidak sadar. Nanti sampai Yesus datang kedua kali, baru apa saudara-saudara? Dia akan apa? Bangun atau sadar dari tidurnya yang panjang. Hati-hati, banyak orang Kristen tidak belajar pengajaran ini, akhirnya tidak mengerti. Orang tanya, mati kemana? Harus belajar saudara-saudara. Yang terakhir adalah ada yang berkata bahwa manusia mati semua akan ditampung di satu tempat. Di situ tempat penantian. Tubuh kita di kuburan, tapi jiwa kita ditampung di satu tempat dulu. Jadi semua orang percaya, semua orang berdosa ada di Hades, ada di Seul atau ada di Gehenna. Tapi itu mungkin tempatnya berbeda-beda. Tidak langsung pergi kepada surga yang sesungguhnya. Nanti
ketika Yesus datang baru pengadilan terakhir, baru akan ditentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Nah, saya dan saudara pastikan kita ada di ajaran yang terakhir ini, atau ajaran yang kelima ini. Ketika saya dan saudara mati, maka Paulus sudah catat di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 8 tadi. Coba lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 1 tadi bilang apa di sana? Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara ingat seorang penyamun ada di samping Yesus ketika di Kalvari. Yesus bilang, hari ini pun juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi orang yang percaya mati tidak ada transit-transit, tidak ada tidur, tidak ada kumpul sama-sama dengan orang-orang berdosa. Tapi ketika orang percaya mati, langsung kemana saudara-saudara? Surga. Tubuhnya di mana? Kuburan. Sedangkan orang berdosa mati, tidak ada transit-transit, tidak ada tidur-tidur sementara, langsung neraka. Tubuhnya di mana saudara-saudara? Kuburan. Nanti ketika Yesus datang, makanya Wahyu mencatat orang-orang mati di laut semua akan diserahkan. Kita punya tubuh yang ada di kuburan, itu akan diganti dengan yang namanya tubuh kemuliaan. Barulah tubuh, jiwa atau roh menyatu. Kita ada di surga, baru Yerusalem itu turun dan kita hidup di langit dan bumi yang baru. Amin. Dan kita semua akan dihakimi. Paulus kata tadi, semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Yang berbuat baik akan menerima kebaikan, yang berbuat jahat akan menerima kejahatan. Jadi jangan bilang mati habis. Makanya sekarang yang terlibat LGBT dong tuh bertobat cepat. Itu mati tidak ada tawar-menawar. Jangan bilang Tuhan waktu saya dipeti kan pakai jas Tuhan. Tuhan waktu saya dipeti kan pakai kebaya. Tidak ada. Tuhan cipta cuma Adam dan Hawa. Jadi normal. Tidak ada yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh itu kerjaan daripada iblis. Jadi ketika kita mati, semua akan disidang oleh Tuhan. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk nego dengan Tuhan. Tuhan, waktu di bumi saya mau pelayanan, tapi saya jengkel dengan orang di gereja, jadi saya tidak mau pelayanan. Loh, yang bikin jengkel dia, masa saya yang jadi korban? Tuhan, saya mau ke gereja, tapi kalau saya ke gereja ketemu orang itu, saya tidak suka cita, makanya saya tidak mau ke gereja. Pokoknya alasan apapun, di sana tidak ada pengacara. Di sana tidak ada yang namanya jaksa. Yang ada cuma satu, hakim yang adil dan benar. Namanya Yesus Kristus. Jadi kalau saya dan saudara hidup di muka bumi hari-hari ini, ayo pegang ini bahwa ketika kita mati, kita akan diadili oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah kita lakukan di muka bumi. Bahkan semua orang di luar Kristen pun juga akan diadili oleh Tuhan. Dan cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Pilih, mau ada di mana? Pastikan kita memilih surga. Untuk saya dan saudara kumpul di sana sama-sama. Kita akan hidup di langit dan bumi yang baru.
Tidak ada dosa lagi di sana. Tidak ada kenajisan lagi di sana. Tidak ada kesusahan lagi di sana. Tidak ada air mata lagi di sana, saudara-saudara. Yang ada adalah hidup penuh dengan damai sukacita bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi kalau menghadapi kesukaran di muka bumi, ayo punya iman yang tangguh seperti Rasul Paulus. Jangan tawar hati sekalipun ketika menghadapi maut. Sekarang saya dan saudara ibadah masih muda. Sekarang saya dan saudara mau gereja kapan saja bisa. Tapi satu saat saya percaya kekristenan pasti akan ditindas dengan luar biasa. Disitulah iman kita akan diuji. Mungkin kita ibadah begini normal. Tiba-tiba ada ibadah, ada yang datang saudara bawa pedang panjang rame-rame, taruh pedang di leher kita, menyangkal Yesus atau tetap percaya Yesus. Disitulah iman kita akan diuji. Saya yakin kalau orang yang tidak punya karunia iman langsung menyangkal Tuhan Yesus, langsung itu takut mati. Tapi saya dan saudara harus berkata seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Ada amin? Jadi kalau ada penderitaan yang kecil, jangan terlalu banyak alasan. Jangan banyak protes dengan Tuhan. Ayo mengucap syukur, itu passwordnya. Seperti Rasul Paulus, tidak bisa ada pertolongan lagi. Tapi Tuhan selalu punya banyak cara untuk memberikan kepadanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin buat kebenaran kita. Mari bangkit berdiri saudara-saudara.